Gue udah berpuluh-puluh kali gagal di jenis ini, tapi sekarang ternyata gampang banget breedingnya. Nah ini lu tau gak ini jenis apa? Kagak ada yang kena. Bentar gue serokin dulu ikannya biar kita lihat bareng-bareng. Dah nih gue udah dapat ikannya. Ini dia yang bikin gue gagal berkali-kali. Albino full red. Bentar gue kasih video yang lebih detail ya. Bentar gak kelihatan ikannya. Nah, ini dia yang bikin gue gagal berkali-kali nih. Nggak tahu gue udah gagal berapa puluh kali di AFR. Yang jelas gue udah beli indukan banyak banget dulu AFR itu, bolak-balik pada mati. Waduh, gak kelihatan ikannya, benar. Nah sekarang breedingnya gampang banget ternyata. Udah gitu airnya walaupun kotor sekalipun ikannya tetap aman-aman aja. Kayak yang tadi tuh gue kobok-kobok kan air kotor banget. Ya kita kasih tahu caranya. Mana? Purple gue. Balikin dulu ke wadahnya. Tuh lu lihat dah, kotor banget lihat. Kalau dulu ngelihat kotor kayak gini kagak bisa gue, apalagi AFR. Jenis yang paling dipantau banget gitu kan. Nah sekarang gue lagi breeding ini nih. Jenis baru yang ada di farm. Itu mana ya? Oke, ini dia. Albino PRTDE. Mana sih? Aduh, dia kabur-kaburan cuy. Nah, ini dia nih kalau dari atas. Tuh telinganya ungu-ungu gitu. Kita pakai soliter aja kali ngeliatnya. Ini ada satu. Terus ini juga ada dua. Ada 3, jadi gue bagi ke 3 wadah. Wah udah ganteng-ganteng banget. Ini gue beli kemarin 5 pasang, 5 jantan 5 betina. Kita sepilin pakai soliter lagi ya. Kita lihat bareng-bareng. Nah ini dia penampakan albino PRTDE yang ada di farm. Nah, jadi itu dia punya apa ya, telinga warnanya itu kalau dari samping itu putih ya, tapi kalau dilihat dari atas itu agak ungu. Wah tuh terus juga telinganya itu besar. Ini albino PRTDE. Jadi PRTDE versi mata merah. Platinumnya juga jadi kayak apa itu ya, agak-agak ya enak lah dilihat. Ini kemarin kita dapat 5 pasang, kita coba breeding. Karena gue lihat ikannya cakep banget, jadi ini mau gue fokusin untuk di breeding banyak, mau dicetak lumayan banyak. Coba kita lihat dari atas ya. Ini dari samping tampilannya kayak gini, dia punya ekor lumayan rapi tuh. Terus juga untuk telinganya dia dari samping juga lebar, enak kelihatan juga, tebel. Coba kita lihat dari atas ya. Ini variasi Dumbo Ear lainnya di farm. Jadi kita punya tambahan koleksi. Udah fokus ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat tuh, lihat ya. Kalau dari atas itu telinganya warnanya apa ya? Kalau gue bilang itu agak-agak ungu dia ya. Jadi benar-benar menggambarin PRTDE tapi versi yang albino, terus yang soft banget gitu. Wah, asik banget. Nah untuk platinumnya dia itu nggak terlalu full ya, masih ada yang agak agak nggak keisi gitu loh. Tapi nggak masalah sih, dia lumayan hampir penuh platinumnya itu. Belum tahu sih genetiknya kayak gimana nanti besarnya itu, apa dia bisa full juga. Terus telinganya kanan kiri dia balance. Aduh agak ngeblur terus ya bro. Kita coba bikin fokus lagi ya, bentar ya. Nah ini lebih kelihatan nih.
Wah, udah enak banget ya warnanya. Telinganya tuh kombinasinya tuh kayak rame. Jadi ekornya dia merah, karena di albino jadi softnya warna agak oranye gitu kan. Terus platinumnya lumayan kencang. Terus untuk telinganya juga, wih, putih kebiruan, enak banget. Oke, kita balikin dulu ya ke tempatnya. Tadi ini di wadah galon ini. Jadi gue isi ini galon, 1 galon 2 pasang. Terus yang ini 1 pasang, sama yang ini 2 pasang. Nah kebetulan ikannya kecil-kecil segini, dia tuh udah berkembang kan, udah beranak. Jadi kayak yang gue bilang, dia umur 2,5 bulan itu udah pada beranak. Dan ini anakannya di sini nih. Wih, anakannya lumayan banyak, dan ini ada 2 peranakan sih sebenarnya. Selisih 2 hari kalau nggak salah itu kemarin. Jadinya gue campur karena memang anakannya masih sedikit. Di sini juga udah ada nih identitasnya. Albino ALB PRTDE, albino platinum retel dumboir. Untuk tanggal lahirnya di 24 Oktober. Terus ada lagi adiknya itu 26 berarti ya, 2 hari, selisih 2 hari. Ini gue campur jadi 1. Nah, jadi nanti kita lihat gedenya kayak apa. Nanti bakalan gue update juga. Oke, balik lagi tadi ke permasalahan yang gagal di breeding AFR ya. Jadi dulu itu kalau AFR gue kan waktu beli sepasang 2 pasang gitu kan selalu gagal, selalu nggak pernah sampai ini banyak gitu kan, beranak. Terus juga anakannya sama aja mati juga gitu kan. Nah terus itu gue alamin beberapa kali, nggak cuma sekali 2 kali. Itu bisa sampai AFR itu 10 kali kayaknya jajan indukan itu. 10-10nya gagal semua, benar-benar gagal, nggak ketemu solusinya. Padahal waktu dulu itu udah barengan breeding albino yang lain kayak albino full platinum, terus ada lagi dulu gue punya albino sky blue. Itu kan sama ya jenis-jenis albino ya, tapi nggak tahu kenapa kalau yang jenis albino full red tadi itu dia gagal terus, benar-benar gagal, nggak bisa berkembang lah intinya. Singkat cerita, akhirnya gue balas dendam dengan cara beli langsung 10 pasang itu, terakhir 10 pasang indukan albino full red. Jadi dulu itu pernah nyoba 2 pasang, 3 pasang, sampai pernah 5 pasang. Itu bener-bener gagal total, bener-bener nggak sampai ada anakannya, nggak bisa berkembang. Dan terakhir ini gue beli 10 pasang, jadi bener-bener dendam banget kan, kayak gue pengen banyakin banget nih AFR kalau berhasil gitu. Oke, habis beli 10 pasang itu, dulu kan gue masih pakai ember-ember kayak gini ya. Nah itu beli 10 pasang, per embernya itu diisi 2-3 pasang. Jadi kayaknya dulu rata-rata 2 pasang deh. Bahkan waktu dulu itu ada yang sepasang juga. Nah jadi 10 pasang itu gua tebar ke 4-5 ember. Nah, ternyata dengan cara seperti itu lumayan ngebantu untuk breeding AFR. Kebetulan AFR-nya itu waktu pas gua gas di 10 pasang itu ikannya malah aman semua. Jadi selama berbulan-bulan itu ikannya itu aman, nggak ada sakit, nggak ada mati, terus beranaknya lancar gitu kan. Wis enak banget jadinya. Kayak tahun berapa itu ya gue bisa berhasil breeding kayak gitu, gue juga lupa. Itu sampai akuarium isinya AFR semua, atau sampai 20 apa 30 tank itu isinya AFR yang ready itu, maksudnya ukurannya udah gede-gede gitu kan. Yang burayak gue taruh di ember-ember semua. Itu gue
bener-bener breeding sampai ribuan ekor itu. Karena emang gue dendam banget kan sama AFR itu, dia gagal terus. Makanya gue breeding kayak gitu caranya. Sebenarnya penjelasannya sederhana ya. Jadi kenapa gue bagi ke media ember itu 2 pasang. Itu supaya kalau misalkan ada ikan sakit gitu, kan biasa kalau sakit kan gap itu nular ya. Jadi yang nular itu palingan cuma 1 wadah, nggak ke ikan-ikan yang lain. Jadi kalau misalkan kita taruh gitu AFR langsung 5 pasang atau 10 pasang 1 ember itu, kadang kalau bukan rezekinya itu malah pada mati. Jadi kayak penyakitnya itu white spot atau jamur, dia nularnya cepet banget. Jadi nggak cuma di wadah ember doang ya, kayak misalkan di wadah box kulkas gitu kan, kita mikir wah box kulkas gede nih, kita taruh aja misalkan 10 pasang, nanti juga beranak pinak sendiri. Tapi ternyata kan nggak segampang itu, kadang bisa juga gagal karena misalkan ada 1-2 ekor yang white spot gitu kan, terus akhirnya malah nular ke semuanya, terus akhirnya malah habis ikannya. Nah itu sih yang biasanya menyebabkan gagal. Jadi ikannya sebenarnya nggak sakit semua, palingan 1-2, tapi nularnya itu loh yang cepet. Jadi alasannya itu kenapa gue pisah dia 5 pasang itu, gue bagi menjadi 3 wadah seperti ini. Bahkan kadang kalau misalkan gue bener-bener pengen gitu banyak ini kan, kayak kemarin nih si Red Mosaic Delta ini kan kemarin itu sempat punah. Terus gue mulai breeding pakai cara yang sama dengan cara dibagi-bagi kayak gitu kan. Tuh dibagi-bagi, terus mana lagi nih. Pokoknya tuh kalau mulai pengen banyakin itu sih gampangnya kalau media kita sempit kayak ember terus galon-galon atau apa gitu yang medianya nggak besar kayak kolam, itu enaknya dibagi-bagi. Jadi 1 wadah 2 pasang apa 3 pasang gitu kan, gak usah terlalu banyak. Udah nanti kan juga kita lebih gampang mantaunya kalau sepasang itu misalkan dia udah apa ya namanya kebablasan brojol gitu kan atau lahiran, kita bisa ambil anakannya, nggak kemakan semua. Nah kalau langsung misalkan ditaruh di galon 5 pasang gitu kan udah terlalu padat, ya udah nanti anakannya brojol, ya udah dimakan. Kayak gini misalkan nih, ini gua rasa nih dia ini udah pada beranak juga nih sebenarnya, cuman udah pasti kena makan sih. Ini albino full platinum ini. Dan yang cara seperti itu nggak gua terapin ke ikan AFR doang. Jadi kalau misalkan kita ada induk-induk baru gitu kan, caranya seperti itu kalau mau banyakin. Entah kenapa kayak lebih gampang apa ya, lebih gampang sedikit-sedikit itu ikannya daripada langsung 5 pasang. Jadi enak kita nebar 2 pasang, sepasang. Kita jadi ikannya kepantau juga kan. Nah beda cerita nanti kalau ikannya memang sudah agak banyak ya. Kita lihat AFR kita ke indoor. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan AFR itu di sini udah berhasil ya, udah banyak banget lah. Sudah sampai ya gampang lah istilahnya. Sekarang itu udah deh. Sekarang caranya sama dengan ikan-ikan lain yang ikannya itu ready udah agak banyak gitu kan. Jadi 1 wadah udah gue isi 20 ekor kayak gini. Tuh udah ngerasa aman lah, udah ngerasa nggak takut kehabisan ikan gitu kan kayak dulu masih indukan awal. Kalau sekarang kan bibitnya itu udah muter, udah gampang lah istilahnya. Oh sama juga nih kayak dulu PRTDE nih. PRTDE itu 2021 kan, 2021 itu indukan itu gue masih beli lumayan mahal karena dulu kan Rostel nih itu ya, Rostel Halmoon. Nah deh kan nggak kelihatan nih, gue pengen kasih lihat soalnya karena cakep banget tuh kalau lu pada bisa ngeliat lah. Ini juga sama kan indukan baru, jadi dulu sama sistemnya yang gue terapin kayak tadi gue bilang itu sih, dibagi menjadi beberapa wadah. Jadi lebih apa ya, kepantau kayak yang gue bilang tadi. Dan hasilnya ya itu berkembangnya lebih cepat. Terus juga apa lagi ya yang kemarin sempat punah itu HB White. HB White juga sempat dia kemarin gak berkembang.
Padahal waktu sebelumnya itu gue kan selalu posting HBW ya. Nah, udah tinggal caranya ya gue bagi-bagi doang kayak gitu. Dan ini udah mulai banyak HBW, udah aman. Nah kalau udah kayak gini udah nanti tinggal ngambilin indukan yang hamil kayak biasa. Jadi dia di koloni, nanti indukan hamil kita ambil, pisahin sendiri, udah dah beranak. Soalnya kan kalau beranak di sini dia udah pasti dimakan kan. Terus ada lagi yang gue kembangin itu ini albino full platinum juga sama, kemarin kan sempat liburan lumayan lama. Ya caranya sama, gue bagi ke beberapa tempat dan sekarang udah lumayan banyak, putarannya udah lumayan enak. Nah dulu itu AFR tuh di tank-tank yang gede-gede itu yang 40 25 itu gue jejer dari ujung sampai ujung. Ada 2-3 staff gitu isinya albino full red semua. Jadi itu awal gue dendam banget sama AFR, dan itu gue balas langsung dengan breeding sebanyak-banyaknya. Nah kalau sekarang untuk albino full red ya gue breeding secukupnya aja sih. Masih lumayan banyak sih, masih ribuan ekor juga sih albino full red. Karena kan untuk setiap bulannya itu nggak tahu kenapa teman-teman pasti nanya juga albino full red. Kita pasti selalu ngirim hampir setiap hari lah, sama seperti dengan PRTDE itu setiap hari juga kirim kita. Terus apa lagi ya? Oh ini gue juga ada yang lagi gue dendamin juga, albino sky blue. Nih dia kan sempat kemarin itu sempat hampir punah ya. Karena biasa lah kebablasan kita, teman-teman pada minta terus kan, minta kirim, akhirnya gue nyisain cuman beberapa induk, malah indukannya pun mati. Ya udah akhirnya putaran gue jadi lumayan lama. Nah sekarang ini lagi di proses breeding lagi. Nah ini misalkan kayak gini ya, satu peranakan gini ya, albino sky blue ini kan ada beberapa pasang. Nah kalau mau cepat seperti yang tadi gue bilang, tinggal dibagi satu wadah, misalkan dua pasang gitu. Nah itu perkembangannya lebih cepat. Jadi kecil-kecil kayak gini dia udah pada beranak. Apalagi kalau dipisah gitu kan, teman-temannya nggak pada ngikutin kayak gini tuh, nggak pada kawin terus tuh kan, jantannya kan ngawin terus ya. Nanti ikan betinanya lebih aman gitu, lebih aman lahiran. Nah, jadi kalau teman-teman masih ngalamin gagal jenis apa gitu kan, misalkan albino full red atau PRTDE atau apapun lah, dicoba caranya seperti yang tadi gue bilang. Kan karena juga biasanya teman-teman gue rekomendasiin paketan gitu kan, 3 pasang, 4 pasang. Nah itu gue share juga tuh caranya, jadi dibagi mas jadi 2 atau 3 wadah, jangan langsung satu wadah, supaya nanti dia bisa berkembang dulu. Terus kalau misalkan kena sakit nggak nular gitu kan. Udah dah kayaknya gitu doang. Kalau cara pelihara kayak biasa aja, pakanin kayak biasa kan. Kalau melihara yang sepasang gitu kan lebih gampang malahan kan, daripada langsung di 10 pasang satu wadah gitu kan. Oke dah, ini kayaknya udah cukup tadi gue jelasin semuanya dari A sampai Z, gimana caranya biar ikan kita breeding gak gagal lagi gitu kan. Yaudah nanti kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke lanjut gas breed.